Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua pagi hari yang agak berangin, cukup berangin sebenarnya sih ya. Gua ingin menyampaikan beberapa kabar, ini juga termasuk rumor. Nah, kali ini ada rumor juga yang akan gua sampaikan. Bagi yang ingin berita yang pasti saja, seperti biasa bisa di skip. Oke, langsung saja ada beberapa sumber yang akan gua kutip. Pertama dari Sky Sport, mengabarkan kalau Manchester United bisa saja mendatangkan 2 center back. Satu untuk menggantikan Rafael Varane dan yang lainnya untuk menggantikan kalau ada pemain dari Manchester United center back yang meninggalkan klub. Victor Lindelof dikabarkan memiliki atau ada klub yang tertarik, yaitu adalah Fenerbahce dari Turki. Lalu pembicaraan terkait dengan Matthijs de Ligt dengan Bayern Munchen ini masih terus berlangsung. Ketertarikan dengan Jarrad Brandtwaite ini juga masih tetap berada. Nah, ini seperti yang pernah gue singgung bahwa dari posisi yang sering dimainkan, dari karakteristik Jarrad Brandtwaite, nampaknya memang posisi terbaiknya tuh ada pada center back sebelah kiri. Dan dengan cabutnya Rafael Varane, jelas konsentrasi dari Manchester United adalah mencari pemain center back sebelah kanan. Ada nama-nama seperti Jean-Claire Todibo yang menurut gua mungkin peluangnya kecil ya. Disebutkan West Ham United tertarik untuk mendatangkan Jean-Claire Todibo. Situasi hukum yang ditempuh oleh Manchester United ini bukan langkah yang simpel dan mudah juga. Oleh karena itulah Matthijs de Ligt, ya kan, ini didekati dengan proses yang sampai dengan saat ini masih terus berlanjut. Dan kalau memang Manchester United bisa mendatangkan 2 center back dengan karakteristik yang berbeda, satu untuk posisi center back sebelah kiri, yang satu center back sebelah kanan. Menurut gua ini perfect melihat situasi musim lalu misalnya, di mana lini belakang dari Manchester United ini sangat rapuh. Problem utamanya ada pada ketersediaan. Artinya banyak pemain yang cedera, di samping juga penggantinya yang juga sering mengalami cedera. Matthijs de Ligt ada permasalahan dengan fisik, tapi kalau itu bisa diatasi, menurut gua Manchester United akan bisa mendapatkan paling tidak center back dengan kualitas yang bagus dan juga ketersediaan yang lebih baik, misalnya dibanding dengan Rafael Varane yang dari pertama kali dia datang di Old Trafford memang cukup sering cedera. Di sisi lain juga Lisandro Martinez center back sebelah kiri ini dengan banyaknya cedera yang dialami musim lalu, tanda tanya besar apakah dia bisa sepanjang musim atau banyak menit bermain yang bisa ditempuh untuk musim depan. Manchester United akan berlaga paling tidak di 4 kompetisi dengan intensitas yang juga sangat tinggi, sehingga menurut gua sangat wajar jika klub juga ingin mendatangkan center back sebelah kiri. Berita lainnya, Tom Heaton ini disebutkan telah menyepakati untuk perpanjangan kontrak 1 musim lagi. Ya, Tom Heaton dengan memang perannya sebagai kiper ketiga ini juga penting ya, dan ya sebagai kiper senior juga ini memiliki peran yang krusial sih menurut gua di tim penjaga gawang Manchester United. Seperti kita ketahui sudah ada Altay Bayindir ya yang diplot sebagai kiper kedua, dan juga Andre Onana sebagai kiper utama. Dikabarkan oleh Sport Witness, Manchester United ini tertarik untuk mendatangkan kembali Sergio Reguilon untuk posisi back kiri ya. Kerkes ini disebutkan juga diminati, tapi kalau gua lihat ya Sergio Reguilon ini kan bukan pemain baru di Manchester United. Jadi ada faktor positif di sana, di mana ya sudah ada komunikasi yang terjalin dengan anggota tim yang lain, di samping juga bagaimana Old Trafford dan juga Manchester United ini sudah mengenal ya Sergio Reguilon yang ketika bermain misalnya cenderung punya karakter yang juga bagus. Kabar lainnya, Sofyan Amrabat ini masih belum pasti ya, Manchester United belum memberikan keputusan terkait dengan Sofyan Amrabat apakah akan diperpanjang atau tidak, walaupun saat ini ya dia tidak lagi berstatus sebagai pemain pinjaman. Ya tentu saja menarik bagaimana ada foto dengan jersey terbaru Manchester United ya. Apakah ini berarti dia akan stay atau tidak? Menurut gua masih akan sangat cair. Ini juga tergantung bagaimana keputusan dari Dan Ashworth, dari Jason Wilcox ya kan, dan juga dengan Erik ten Hag, di mana ya Dan Ashworth juga baru bergabung dan langsung bekerja.
Oke, kabar lainnya yang akan gua sampaikan, Mason Greenwood ini saat ini dikabarkan Marseille justru memberikan tawaran yang lebih tinggi daripada Lazio. Angka dari Lazio ini sekitar 20 juta euro, sementara Marseille dikabarkan lebih tinggi sedikit, yaitu adalah 25 juta euro. Oh ya, oke. Ini angka yang sebenarnya gue prediksi, gue perkirakan juga memang akan diperoleh oleh klub ya, untuk penjualan Mason Greenwood. Tentu saja semakin tinggi angka tersebut akan semakin baik. Bukan hanya untuk amunisi untuk bergerak di bursa transfer, tapi juga untuk keseimbangan raca keuangan. Itu penting ya, PSR juga. Manchester United dikabarkan akan melakukan layoff atau memotong atau ya melepas ya 250 pekerja musim panas ini setelah review yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Dan ini juga terkait menurut gua penghematan yang akan dilakukan oleh klub. Inilah yang terjadi dengan salah kelola klub selama 10-11 tahun belakangan ini. Klub harus akhirnya ya mengambil langkah pahit dengan melakukan ya melepas pekerjanya, dan menurut gue ini angka yang cukup besar. Ini bukan kabar bagus tentu saja bagi pekerja-pekerja tersebut yang dimana mereka juga punya keluarga dan lain-lain. Tapi Manchester United yang memang salah satu prioritasnya adalah memperbaiki situasi keuangan, sehingga langkah-langkah ekstrim seperti ini terpaksa harus diambil oleh klub yang saat ini lebih dipegang operasionalnya oleh Ineos ya. Oke, kurang lebih demikian kabar singkat saja pagi ini, di pagi yang agak berangin. Informasi menariknya sih menurut gua, oke, saat ini Tom Heaton sudah diperpanjang, kabarnya Johnny Evans pun juga demikian. Apakah mungkin memiliki 2 center back? 1 center back menurut gua akan menjadi prioritas, yang lainnya tergantung ada yang lepas atau tidak. Nah, 2 nama yang memiliki peluang besar untuk meninggalkan Manchester United di bursa transfer musim ini khusus untuk posisi center back adalah Victor Lindelof atau Harry Maguire. Ya, bagaimana kalau seandainya mereka tidak lepas? Mungkin tidak Manchester United mendatangkan center back lagi. Menurut gua situasinya agak berat. Melihat bagaimana alotnya ya negosiasi dengan Everton misalnya. Manchester United dikabarkan tidak akan lebih tinggi dari 50 juta euro, dan ini masih ada gap dengan Everton yang menginginkan 70 juta, dan Manchester United nampaknya belum akan melakukan tawaran baru kalau Everton tidak ada tanda-tanda ingin melunak ya terkait dengan angka tersebut. Dan di sisi lain Manchester United juga butuh amunisi nih untuk transfer ya kan, karena mereka ada posisi-posisi lain yang harus mereka perkuat juga, sehingga melepas pemain atau menjual yang sering fans katakan ini menjadi langkah penting. Hanya saja tidak gampang karena Fenerbahce dikabarkan tertarik dengan Victor Lindelof. Tertarik, tapi harganya berapa? Harga ini kan tidak bisa ditentukan oleh fans, tapi kan oleh klub yang berminat, ya kan. Lalu Harry Maguire pun juga seperti itu. Menurut gua Harry Maguire mungkin tidak besar ya peluang cabut, mungkin lebih ke Victor Lindelof menurut gue secara ringan amatiran. Dan langkah klub juga yang sedang memproses untuk memperpanjang kontrak dari Johnny Evans ini semakin mempertegas bahwa ya kedalaman skuad untuk center back ini menjadi titik penting Manchester United untuk musim depan. Di samping juga perkembangan, misalnya Willy Cambuala. Kalau Willy Cambuala ini tetap berada di Manchester United, bagaimana perkembangannya? Menit bermainnya juga seperti apa? Kalau Manchester United mendatangkan 2 center back, menurut gua Willy Cambuala lebih baik untuk dipinjamkan sehingga dia bisa lebih berkembang dengan menit bermain yang lebih tinggi di klub lainnya ya, dibanding dengan Manchester United. Dia mungkin agak sulit untuk bersaing. Tapi kita lihat akan seperti apa. Menurut gua pekan-pekan mendatang ini, khususnya di bulan Juli, paling tidak sampai dengan pekan pertama di preseason, Manchester United masih akan sibuk di bursa transfer. Bukan hanya soal mendatangkan pemain yang seperti diinginkan oleh fans, dan menurut gua tidak perlu banyak-banyak mendatangkan, mungkin 3 maksimal 4 cukup. Lalu bagaimana konsentrasi juga melepas pemain, lalu juga bagaimana situasi dengan pemain saat ini. Pemain-pemain yang kontraknya akan habis musim depan ini juga harus diproses menurut gua, dan itu akan terjadi
ya pekan-pekan ini di bulan Juli. Nanti kalau ada informasi lagi seperti biasa akan gue update di Football United, ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.